Jika melihat perubahan skuad Indonesia untuk mengarungi babak round 3 ini sih sebenarnya sah-sah aja. Kalau banyak yang menyebut Indonesia setidaknya mampu memberikan perlawanan yang cukup ketika menghadapi tim kuat macam Jepang. Tapi kenyataannya level Indonesia masih jauh di bawah Jepang bahkan ketika menggunakan pemain lapis sekalipun. Dan melihat Indonesia tak mampu memberikan perlawanan dengan tak mencetak satupun shoot ke gawang Jepang malam tadi, jelas menjadi pertanyaan besar. Salah satunya dari Simon Tahamata yang menyaksikan match tersebut dari layar kaca. Bahkan dia merasa kecewa usai timnas kalah dengan skor yang cukup telak. Sementara di sisi lain, ayah Emil Audero juga memberikan pesan khusus untuk sang anak usai tampil mati-matian malam tadi. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Coba kalian bayangin, Jepang yang baru saja kalah kontra Australia, ngamuk dan ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya di kandangnya sendiri pada laga terakhirnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Maksudnya di sini jelas, para pemain Jepang akan habis-habisan ngasih yang terbaik. Gak seperti analisis kebanyakan orang yang menilai Jepang akan nothing tulus. Di laga kontra Indonesia, Jepang justru menampilkan versi terbaik. Versi dari tim kelas Piala Dunia yang bahkan bisa mengalahkan Jerman dan Spanyol di World Cup 2022 yang lalu. Mereka menekan sejak awal laga, melakukan pressing tinggi, dan itulah yang membuat para pemain timnas nampak sangat kesulitan. Ya, emang sih. Kekalahan atas Jepang bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi bukan berarti kita boleh berkecil hati, karena sejatinya memang kesenjangan kualitas itu nyata adanya. Jepang bagaimanapun telah memiliki filosofi yang paten dalam sistemnya, sehingga mau yang main lapis berapapun, maka mainnya ya tetap gitu. Dan daripada sibuk nyari kambing hitam, ada baiknya ini dijadikan pelajaran. Walaupun kita udah memastikan lolos ke round keempat, tapi sejatinya masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari tim ini. Ingat, kita kalah dari Jepang, tim terbaik Asia yang bahkan pemain lapisnya pun juga banyak yang main di Eropa. Ditambah kehadiran Kubo, Endo, dan Kamada, 3 pemain yang ibaratnya levelnya sudah tier 1 Eropa. Ya udah, akui saja, untuk sekarang kita masih 2 level di bawah Jepang. Ya, kita berbicara soal match malam tadi. Keputusan Patrick Kluivert untuk merotasi pemain dengan memainkan banyak pemain pelapis sejatinya masuk akal. Terkhusus jika mengingat laga ini tak memberikan impact usai kita lolos di round 4. Sayang, perubahan pemain nampak membuat tim ini belum padu, dan hal itu diperparah dengan pressing super ketat yang dilakukan oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Hasilnya, hanya butuh waktu kurang dari 20 menit, Jepang udah unggul 2-0 sebelum babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Memasuki babak kedua, Jepang kembali mengambil kendali permainan dan dominasi mereka, membuat mereka mampu menambah 3 gol tanpa sekalipun timnas mampu membalasnya. Jelas, dengan penuh respect, malam ini timnas tak bermain baik. Tapi tentu itu tak terlepas dari Jepang yang bermain di level yang sangat tinggi. Hal yang bisa jadi bagus untuk evaluasi dalam persaingan di round 4. In your shadow
Simon Tahamata tak kuasa menahan kesedihan. Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengabarkan kondisi ruang ganti Garuda usai dipermalukan Jepang 0-6. Menurut pria yang menjabat sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia itu, seluruh pemain menangis karena kecewa dengan kekalahan telak tersebut. Om Simon mengatakan semuanya kecewa dengan kekalahan Timnas Indonesia. Namun apa daya, itulah hasil akhir dalam laga tersebut meskipun tidak sesuai harapan. Tak heran, para pemain Indonesia tak kuasa menahan tangis. Simon sendiri menyayangkan kekalahan besar yang diterima Garuda. Kalian tadi lihat skornya kan? Ini tidak bagus. 6-0, 6-0, tidak baik. Ini memang pertandingan sepak bola, tapi kalau kalah 6-0 mau bikin apa? Semua menangis, ungkap Simon Tahamata. Moriyasu dukung Indonesia bisa bersaing di round 4. Sementara itu, Hajime Moriyasu bagaimanapun tetap menaruh respect kepada Indonesia. Dan dengan menurunkan skuad terbaik yang ada sekarang, termasuk memainkan Kubo, Endo, dan Kamada sejak awal, adalah bentuk penghormatan atas Indonesia. Karena ia sejatinya gak mau meremehkan tim Garuda, kendati laga ini gak menentukan apa-apa. Baginya, Indonesia masih punya banyak waktu untuk berkembang karena tim ini memang dirasa potensial. Dan ia berharap Indonesia benar-benar akan lebih beruntung di round 4. Sekarang kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya, tegas Moriyasu. Iya, sejalan dengan Moriyasu, Kubo yang menjadi momok utama di laga ini mengaku sangat menghormati semua elemen timnas Indonesia. Dan seperti biasa, soal dukungan, tim Garuda memang jadi salah satu yang terbaik. Terlebih, meskipun timnya menang telak, tapi ia meyakini jika Indonesia udah berada di arah yang benar. Dan ia berharap Indonesia bisa belajar banyak hal, karena sejatinya bermain di level tertinggi memang seperti ini. Ayah Emil beri pesan khusus. Edi Mulyadi, ayah Emil Audero, tidak marah dengan hasil akhir 6-0 untuk kemenangan Jepang itu. Ia justru menyoroti permainan tim Garuda yang kalah kualitas dari pasukan Samurai Biru. Menurut Edi, secara keseluruhan timnas Indonesia harus meningkatkan level kualitasnya. Dalam 90 menit waktu pertandingan, Edi melihat tidak ada sedikit pun pressure atau tekanan berarti dari timnas Indonesia ke gawang Jepang. Meskipun begitu, Edi berharap J-Itzes dan kawan-kawan bisa menarik pelajaran untuk bisa tampil lebih baik di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan ada hikmahnya setelah ini, sehingga babak playoff nanti akan memberikan yang terbaik, ungkap ayah Emil. Ya, dalam pertandingan tersebut, meskipun gawang Indonesia kebobolan 6 gol, tetapi penampilan Emil Audero cukup mengesankan. Ada beberapa penyelamatan, bahkan double save yang dilakukan oleh Emil Audero. Edi Mulyadi pun merasa bangga meskipun dirinya tahu bahwa Emil Audero akan sedikit kecewa. Edi yakin Emil Audero akan bangkit. Bagi Edi, hal yang perlu dievaluasi adalah jarak terlalu jauh antar pemain. Jika dibandingkan dengan level timnas Jepang, kata dia, transisi pemain sangat cepat. Mereka mampu melakukan transisi dengan begitu cepat, staminanya luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia bisa mendekati level ini dalam waktu yang singkat, lanjut ayah Emil, dikutip dari Tribun Mataram. Dan terlepas dari apapun, kekalahan dengan skor 0-6 ini merupakan kekalahan terbesar timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu saja,
Ini adalah skor yang patut disayangkan, seperti kata pelatih tim Garuda Patrick Kluivert. Ya, ini sangat disayangkan. Ini bukan menjadi sebuah alasan, tapi saya sangat menyayangkan itu. Para pemain mengalami cedera dan saya harus melakukan perubahan. Tapi ini adalah sepak bola, karena ada perubahan yang tidak terduga. Saya sudah perhitungkan ini dan sekarang terjadi, ungkap Patrick Kluivert, sumber Bola Sport. Ya, sekali lagi, kekalahan ini menyakitkan, tapi juga mendidik. Inilah bedanya sepak bola level dunia yang telah dipertontonkan oleh timnas Jepang. Tim yang bahkan telah jadi salah satu kuda hitam paling menakutkan di dunia. Sisi positifnya, Indonesia harus bisa lebih improve lagi. Dan saat ketemu tim-tim kuat seperti Jepang, mereka bisa lebih siap dan mampu memberikan perlawanan.